Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah masih sehat? Alhamdulillah masih sehat semua. Bagaimana dengan perasaannya hari ini? Mengingat karena waktu juga sudah siang hari, mungkin di sini banyak dari kalian yang sudah mengantuk dan sudah bosan dalam mengikuti pelajaran. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan kita, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas memimpin doa. Doa dimulai. Oke, setelah kita berdoa, Ibu absen dulu ya kehadirannya. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua pada kesempatan kali ini. Jadi kali ini kita akan melakukan sebuah layanan bimbingan. Nah, layanan bimbingannya itu bimbingan karir. Ada yang tahu apa itu bimbingan karir? Oke, jadi bimbingan karir adalah suatu layanan yang diberikan kepada siswa. Apa itu sebenarnya bimbingan karir dan bagaimana bimbingan tersebut dapat membantu siswa dalam dunia karirnya. Oke, sebelum kita masuk ke tahapannya, ada baiknya untuk mencairkan suasana kita melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya itu seperti ini. Ketika ibu mengatakan pagi, teman-teman semuanya tepuk tangan satu kali, tetapi ketika ibu mengatakan siang, semuanya bertepuk tangan 2 kali. Dan ketika ibu mengatakan malam, tepuk tangannya setengah ya, jangan ditepuk dan jangan juga berisik karena waktu malam adalah waktu untuk kita tidur. Oke, pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, pagi, siang. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin melakukan sebuah kontrak bimbingan dengan adik-adik sekalian. Jadi bimbingan yang akan kita lakukan pada bimbingan kali ini dalam waktu 60 menit dan Ibu harap siswa sekalian bisa fokus dalam menerima layanan kali ini. Semuanya sudah sepakat? Oke, jadi kita langsung saja mulai dalam bimbingannya. Oke, sebelumnya tolong ketua kelasnya dibagi anggota teman-temannya menjadi 4 kelompok. Sembari Ibu mempersiapkan layanan apa? Sembari Ibu mempersiapkan materi mengenai bimbingan karir. Oke, minat dan karir, teori Holland. Apa itu minat? Ada yang tahu di sini apa sebenarnya itu minat? Apakah minat itu adalah sebuah kesukaan atau bagaimana? Oke, Ibu jelaskan ya. Minat. Minat adalah suatu hal yang disukai. Contoh minat jurusan kuliah, bidang pekerjaan, dan profesi lain, dan sebagainya. Tidak semua orang tahu apa yang menjadi minat dirinya, sehingga perlu konsultasi ke psikolog. Tetapi mahalnya biaya konsultasi dan lamanya hasil deteksi minat menyebabkan orang enggan untuk mendeteksi minat dan bakat mereka. Nah, dari penjelasan ini, teman-teman mungkin sudah paham ya apa sebenarnya itu minat. Jadi minat itu adalah suatu hal atau suatu kegiatan yang kita sukai. Semisal minat itu minatnya di bidang olahraga. Jadi yang dia sukai adalah minat olahraga. Minatnya di bidang kesenian. Jadi dia sukanya musik. Intinya hal-hal yang berbaur dengan kesenian. Nah, setiap individu pasti memiliki minat yang berbeda. Nah, di dalam kelas kita ini contohnya, dalam kelas kita ini tentunya minat dari si siswa ini beda dari minat ini. Misalkan contohnya kamu,
minat kamu beda dengan minat ini. Orang kembar saja beda minatnya meskipun mereka kembar. Begitupun juga dengan talent atau bakat. Nah, minat sama bakat di sini adalah hal yang saling tidak terpisahkan. Artinya mereka itu adalah suatu hal yang berjalan lurus. Seperti minat saya di bidang seperti contohnya ya, minatnya di bidang musik, tentu bakatnya adalah menyanyi. Contoh minatnya di bidang olahraga, tentu bakatnya adalah di olahraga. Contoh bakat misalnya bermain basket, bermain bola dan sebagainya, karena minatnya di bidang olahraga. Begitupun sebaliknya. Jadi minat di sini sangat penting untuk kita ketahui, karena ketika kita mengetahui apa minat kita, pasti bakat kita juga akan kita ketahui dan akan kita salurkan ke ke tempat yang seharusnya kita salurkan bakat kita itu, karena kita mengetahui apa minat kita. Nah, tentunya ketika kita melakukan hal yang kita sukai, maka kesejahteraan psikologis akan kita miliki. Artinya, secara psikologis kita akan bahagia melakukan hal yang kita sukai. Nah, sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan, tentunya dunia pekerjaan maupun dunia perkuliahan dan pokoknya ke langkah selanjutnya lah, kita harus mengetahui apa yang menjadi minat kita agar kita bisa menyukai hal-hal yang kita lakukan. Jangan sampai kita nanti stuck di bidang yang tidak kita suka karena paksaan maupun tuntutan dari orang lain. Nah, selanjutnya Riasek. Nah, betapa pentingnya minat ini, salah satu pakar teori yaitu Helen melakukan penelitian untuk memetakan minat seseorang menjadi 6 kriteria yang ada. Nah, di model Riasek, yang pertama realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, Riasek di sini adalah singkatan dari 6 kriteria model minat Holland. Nah, proses analisisnya itu dilaksanakan dengan mengisi kuesioner berisikan ciri-ciri atau karakter yang ada di model Riasek. Setiap ciri-ciri sudah dikelompokkan sesuai dengan minat dan bakat. Hasil akan menampilkan nilai tertinggi dari kriteria yang terpilih. Dari hasil tersebut akan direkomendasikan profesi, pekerjaan, ataupun jurusan pendidikan yang bisa dipilih oleh responden. Riasek dapat digunakan untuk membantu siswa untuk memilih konsentrasi dan jurusan kuliah. Jadi tes Riasek di sini fungsinya ialah untuk memetakan atau untuk mengspesifikasikan apa yang menjadi minat dari siswa ini. Apakah dia minatnya di bidang realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, sebelum kita melakukan tes Riasek ini, ada kalanya atau ada baiknya untuk kita mengetahui bagaimana ciri-ciri kepribadian yang harusnya menjadi di sini realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Oke, yang pertama realistik. Nah, individu dengan kepribadian ini lebih suka berinteraksi dengan dunianya. Ciri-ciri kepribadian ini adalah suka kegiatan-kegiatan di luar, bekerja dengan mesin, alat-alat, tumbuhan, dan hewan-hewan. Nah, mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang menyukai pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang langsung berbaur dengan mesin atau kan alat-alat berat. Nah, contohnya itu adalah sopir, peternak, pegawai konstruksi, dan pilot. Mereka lebih suka bekerja dengan alat-alat yang nyata atau alat-alat yang langsung bisa digunakan. Contohnya tadi seperti profesi ini. Nah, kebanyakan itu profesi realistik ini banyaknya ditekuni oleh para kaum lelaki dan ekstrovert. Ekstrovert maupun introvert bisa, tapi kebanyakan mereka adalah dari gender laki-laki. Nah, selanjutnya investigatif. Individu dengan kepribadian ini lebih berorientasi pada konsep dan teori. Mereka lebih berperan sebagai pemikir daripada sebagai pelaksana, lebih suka bekerja sendiri, pemberi ide, hati-hati, kritis, selalu ingin tahu, disiplin, dan berorientasi, tugas, dan sistematis. Nah, investigatif di sini ialah mereka yang suka bekerja dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi mereka itu tidak sama tadi dengan realistis karena mereka lebih suka untuk meneliti. Mereka tidak suka bekerja dengan keras atau bekerja keras, tetapi mereka lebih suka dalam menggunakan teori-teori untuk
menyempurnakan penelitian mereka. Contohnya itu seorang astronot, seorang laboratorian, dan seorang ahli kimia atau seorang research. Ya, mereka lebih suka di dunia-dunia penelitian dan jurnalis. And the next is artistic. Nah, artistik di sini yaitu profesi yang melibatkan desain dan ekspresi orang. Orang dengan tipe artistik atau kreatif dapat melihat dunia dari perspektif yang baru dan unik. Karakteristik dari tipe artistik adalah berpikir abstrak, menyukai estetik, kreatif, emosional, mandiri, suka bernyanyi, acting, imajinatif, dan tidak dapat diduga dan tidak suka keteraturan. Nah, tipe-tipe orang yang artistik di sini ialah berbanding terbalik dengan si pekerja keras dan seorang ilmuwan. Mereka ini lebih suka berekspresi dengan menggunakan seni. Seni itu bisa contohnya menari, menyanyi, dan mendesain sebuah baju, menggambar. Artinya di sini seorang artistik adalah mereka adalah orang-orang yang kreatif dan sangat menyukai hal-hal yang estetik. Selanjutnya yaitu sosial. Nah, sosial di sini artinya individu yang memiliki kemampuan verbal dan hubungan interpersonal yang baik. Karakteristik tipe orang ini adalah komunikatif, mudah bergaul, suka membantu, bertanggung jawab, berjiwa kelompok, mempunyai toleransi yang baik, dapat memahami, dan kemampuan verbal dan personal yang baik. Artinya adalah orang-orang dengan tipe ini adalah mereka yang suka bekerja dengan manusia. Mereka suka membantu dan mereka suka menolong. Contohnya ibu guru, seorang konselor, dan seorang perawat. Nah, tentunya ketika kita ingin menjadi seorang guru dan seorang perawat, kita harus bisa menguasai yang namanya hubungan, bagaimana membangun hubungan interpersonal, baik itu dengan siswa, dengan pasien, dan seorang klien. Ketika kita sudah bisa menguasai bagaimana sebenarnya ini hubungan interpersonal, tentunya profesi yang akan kita emban nantinya akan lebih baik lagi. Jadi tipe-tipe sosial ini adalah mereka yang memiliki jiwa-jiwa suka membantu secara sosial. Nah, selanjutnya yaitu enterprising. Enterprising adalah individu yang menggunakan kemampuan verbalnya untuk memimpin orang lain, mendominasi individu, dan menjual produk atau hal yang lain. Nah, tipe ini memiliki ketertarikan terhadap hal yang berhubungan dengan kebijakan, memiliki bakat memimpin, serta bertanggung jawab atas tugas yang ada. Begini, enterprising adalah mereka yang memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan yang tinggi dan tidak hanya memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan, tetapi mereka memiliki kemampuan verbal yang baik untuk memimpin orang lain. Contohnya adalah lawyer. Lawyer itu adalah seorang hukum. Mereka memiliki kemampuan verbal yang baik untuk memimpin. Begitupun juga dengan seorang wirausaha. Mereka memiliki kemampuan verbal yang baik dalam menjual atau mempromosikan suatu produk mereka. Nah, yang terakhir adalah konvensional. Konvensional adalah individu yang lebih menyukai kegiatan yang bersifat terstruktur. Mereka lebih suka pekerjaan yang berupa bawahan seperti pegawai bank, sekretaris, dan petugas arsip. Jadi orang-orang dengan tipe konvensional ini adalah orang-orang yang menyukai pekerjaan yang sudah terstruktur. Artinya mereka tidak menyukai hal-hal yang kayak langsung bekerja dengan barang berat, tidak menyukai hal-hal yang bersifat meneliti, tetapi mereka lebih menyukai pekerjaan yang sifatnya sudah diatur oleh bosnya. Jadi mereka tinggal menjalankan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Nah, contohnya itu pegawai bank. Pegawai bank di sini tidak memiliki kekuasaan yang tinggi dibanding bosnya. Mereka itu sudah diatur bagaimana caranya bekerja dalam suatu perusahaan. Begitupun dengan sekretaris dan petugas arsip, pekerjaan mereka sudah diatur. Lain halnya tadi dengan seorang enterprising. Mereka lebih dominan terhadap pekerjaan yang mereka miliki karena mereka adalah
seseorang yang memimpin jalannya usaha tersebut. Kalau konvensional itu adalah mereka yang sudah diatur oleh atasannya. Oke. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori Holland, yaitu Riasek. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jika sudah tidak ada, kita melangkah ke bagian mengerjakan LKPD. Oke. Nah, ketika kita mengerjakan LKPD, adapun LKPD-nya itu akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengerjakan LKPD. Nah, yang pertama yang dikerjakan yaitu gambaran diri. Nah, petunjuknya adalah tentukan seberapa jauh pertanyaan tersebut menggambarkan diri Anda. Bila pertanyaan tersebut sangat sesuai dengan Anda, tulislah 2 pada garis di sebelahnya. Garis di sebelahnya maksudnya ini. Bila pernyataan tersebut agak sesuai dengan Anda, tulislah 1. Tetapi ketika pertanyaannya itu tidak menggambarkan diri Anda, tulislah 0. Jadi jangan ragu-ragu karena jangan meniru-niru teman Anda ketika Anda mengerjakan LKPD, karena hasilnya nanti akan menentukan seberapa dominan Anda di bidang mana. Misalkan nilai R kalian lebih tinggi daripada I, berarti kalian lebih dominan di R. Jadi ketika kalian mengisikan anketnya, jangan sembarang mengisi dan juga jangan meniru-niru teman. Nah, yang kedua itu ada angket mengenai profesi yang diminati. Untuk pekerjaan yang terdaftar di bawah ini tulis 2. Begitu juga dengan tadi, jika sesuai tulis 2, jika tidak sesuai tulis 1, dan jika tidak sangat sesuai tulislah 0. Oke. Nah, contohnya begini. Saya menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan binatang atau pekerjaan yang menggunakan peralatan atau mesin. Jika teman-teman sangat suka dengan pekerjaan ini, teman-teman bisa mengisikan 2. Beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya suka belajar dan menyelesaikan soal-soal matematika dan sains. Jika teman-teman tidak suka atau agak sesuai, tulis 1. Nah, selanjutnya, dibandingkan dengan teman sebaya, saya memiliki keterampilan yang baik dalam bekerja dengan menggunakan peralatan. Jika sangat tidak sesuai, tulis 0. Begitupun seterusnya. Contohnya, ketika kita ingin mengisi, ya, contoh saja ini, kita isikan sembarang, tapi ketika nanti teman-teman mengisi, jangan isikan sembarang. Tulis yang sesuai dengan kemampuan atau gambaran diri teman-teman. Di sini 2, 2, 2, 2. Kalau di sini juga contohnya itu 4 kali 2, 8. Tulisnya di sini juga 1, 1, 1, 1. Satu, 4. Sini 8, 2, 2, 2, 2. Oke, selanjutnya di sini 1, 1, 1, 1. Sini 4, 2, 2, 2, 2, 8. Di sini, oke. Nah, selanjutnya di sini, oke. Ketika kita sudah isi semua ini, tentukan di sini R-nya berapa dari total skor yang diambil, ya. I-nya berapa, A-nya berapa,
Nanti kita tambahkan di bawah saja. Nah, begitupun dengan ini. Ini kita pilih satu, 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 satu. Oke. Nah, sekarang kita ingin menghitung hasil dari reasek. Nah, di sebelah kiri dari setiap jenis Anda melihat huruf RIASEC. Oke. Berapa tadi jumlah skor R di baris pertama? Jadi jumlah skornya itu untuk R 4, untuk I 8, untuk R-nya 4, I 8, R4, I 8, I 8, ASEC berapa tadi? A S 48, 48, 48, 48, 48. Nah, kalau di sini tadi angkanya 1, jadi kita tambah saja seberapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14 bagi 2 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. Sini 7. Sini juga. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Oke. Kita jumlahkan berapa jumlah 4 tambah 7, 11. 8 tambah 7, 15. Gitu pun sampai di bawahnya. Ini dengan angka yang Ibu isi dengan sembarang ya. Ibu tidak sesuai dengan tadi, tapi hanya contoh. Nah, sekarang kita ingin menggambar, ingin menyambung-nyambungkan bagaimana tadi R-nya itu berapa ya R-nya? R11, I15. Pokok adik-adik sambungan saja nanti di sini. Jika R-nya 11 ya taruh di sini. Setelah bikin contohnya, sambung-sambungkan garisnya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan mengenai reasek. Tolong ya LKPD-nya diselesaikan. Selesai sudah bimbingan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik yang berpartisipasi dalam bimbingan kita kali ini. Walaupun jamnya sudah jam-jam yang membuat adik-adik sekalian
sudah merasa capek, tetapi masih semangat untuk mengikuti bimbingan kita kali ini. Sekali lagi Ibu ucapkan banyak terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa ya LKPD-nya nanti dikumpul di ruangan Ibu. Ketua kelasnya tolong dikumpul LKPD-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemberian bimbingan karir dari saya, Herdiana bin Herwan, dengan NIM 10804504127. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.